Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman semua yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita dari buku An-Nahwul Wadih. Kita memasuki mengenal al-jumlah al-fi'liyah, maaf kalau kekecilan, yaitu kalimat verbal yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, yang mana kalimat verbal itu atau jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja, seperti di depannya didahului dengan fi'il madhi atau dengan fi'il mudhari atau dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Apabila ada kalimat diawali dengan kata kerja tersebut, maka ini disebut namanya jumlah fi'liyah. Kita mulai dengan contoh terlebih dahulu, seperti misal contoh kata. Kita buatkan contoh dari fi'il madhinya, Dhahaba Muhammadun. Dhahaba artinya pergi. Ini fi'il madhinnya. Kata kerja lampaunya. Kemudian untuk mudhari'nya misal menjadi yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu juga sama, pergi, tapi artinya adalah sekarang. Ini bentuk fi'il mudhari'nya. Kemudian fi'il amarnya belum kita pelajari, kita buatkan sekedar contoh saja, yaitu idhhab, pergilah. Belum kita pelajari. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat fi'il mudhari inilah yang akan kita pelajari, bahwa fi'il mudhari tanda i'rabnya, tanda dasar harokatnya dengan marfu atau dengan dhammah. Di sini catatannya. Kata kerja waktu sekarang dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, ini yang disebut sebagai fi'lun mudhari'. Kata kerja waktu sekarang atau fi'lun mudhari' dalam bahasa Arab ditandai dengan tanda dasar marfu, yaitu dengan apa? Dhammah. Nah, pada pertemuan kita kali ini ternyata fi'il mudhari' harokatnya itu bisa mengalami apa? Perubahan dengan tersisipi kata-kata yang telah ditentukan di dalam bahasa Arab. Saya ulangi. Fi'il mudhari dasarnya harokatnya itu dengan apa? Dhammah. Dan dalam bahasa Arab itu punya kaidah, dan ini disebut namanya nahwu, atau dalam bahasa Inggris itu juga kita menyebutnya strukturnya atau grammar. Di situ ada kaidah yang mana fi'il mudhari harokat itu harusnya dibaca dhammah, tapi ketika bertemu dengan kata-kata tertentu yang ada di dalam bahasa Arab, maka kata tersebut itu bisa merubah harokatnya. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas beberapa kata dalam bahasa Arab yang mana jikalau kata tersebut itu masuk pada fi'il mudhari, ada di depan fi'il mudhari, maka konsekuensinya fi'il mudhari yang harusnya dibaca dhammah akan dibaca dengan fathah. Disinilah kita akan membahas. Kita bagi dua biar cukup.
Kita buat dengan bahasa lebih mudah ya. Harokat fi'il mudhari, yang mana awalnya harokatnya itu marfu dengan apa tadi? Dhammah, maka akan berubah menjadi mansub, yaitu dengan apa? Fathah. Jikalau ada kata-kata tersebut yang harusnya fi'il mudhari itu dibaca dhammah, maka dibaca fathah menjadi yadhhaba. Apa saja kata-kata tersebut? Yang pertama kita bahas adalah mansubat, namanya begitu ya. Yang mansubkan, yang menjadikan fi'il mudhari itu dhammah berubah menjadi apa? Mansub atau fathah. Apa saja kalau kita ketemu an, lan, idzan, dan terakhir apa? Kai. Kita coba untuk terjemahkan. Lan artinya tidak akan. Idzan jadi, kai supaya, an tidak bisa diterjemahkan. Oke, sekarang teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita buatkan contoh terlebih dahulu beberapa kata dalam bahasa Arab. Misal bentuknya fi'il mudhari. Kita buat terlebih dahulu. Contoh ya'kulu. Yashrabu. Yaktubu. Yajlisu. Yanamu. Yakumu. Makan, minum, menulis, duduk, tidur, berdiri. Ini semuanya teman-teman bisa lihat disebut sebagai namanya fi'il mudhari. Ditandai di depannya ada huruf ya-nya. Kapan ketika kemasukan kata-kata tidak akan, jadi, supaya, maka fi'il mudhari wajib dibaca dengan fathah. Contoh, kita mengatakan makan. Contoh pertama makan. Kita buat dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kita buatkan 3 terlebih dahulu. Misal contoh tidak akan. Dia tidak akan makan. Dia tidak akan makan. Tidak akan makan. Maka menggunakan lan, setelah itu fi'il mudhari'nya wajib dibaca dengan fathah. Wajib. Gak boleh lagi dibaca lan yakulu. Gak boleh. Tidak bisa. Dalam bahasa Arab memang demikian kaidahnya. Misal lagi, jadi dia akan makan. Akannya juga tambahan arti. Jadi dia akan makan menggunakan idzan. Maka menjadi idzan ya kula. Oke. Satu lagi. Supaya dia makan. Kai ya kula. Semuanya fi'il mudhari'nya mengalami perubahan. Harokatnya dari dhammah, ketika kemasukan lan, idzan, kai, maka dibaca dengan fathah. Terakhir
Lantas apa tujuan dan kegunaan an tersebut? An itu digunakan untuk menyambung dua kata kerja. Seperti dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris kita menggunakan bantuan apa? To. Seperti contoh tadi sudah dicontohkan. Apa tadi? I want to go to, misal. Ada dua kata kerja yang kita gunakan, want dan go. Maka untuk menggabungkannya, penjembatannya menggunakan apa? To. Nah, dalam bahasa Arab ini menggunakan apa? An. Kalau dalam bahasa Indonesia perlu atau nggak perlu? Nggak ada. Misal contoh dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, saya ingin pergi ke, lihat, ingin ini kata kerja, pergi juga apa? Kata kerja. Dan tidak perlu menyambungkan dengan apapun, langsung bisa. Dalam bahasa Arab tidak. Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman menemukan ada kata an, setelahnya kok fi'il mudhari, an, setelahnya kok fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dibaca dengan apa? Dengan fathah. Kalau ketemu an, setelahnya fi'il mudhari. Dan wajib, perhatikan, setelah an langsung di sini fi'il mudhari. Langsung setelahnya fi'il mudhari. Tidak boleh ada huruf apapun. Kecuali la yang artinya apa? Tidak. Selainnya kalau ketemu dengan huruf apapun pasti tidak akan dibaca dengan fathah. Tapi nanti pembahasan kita. Cukup kita masuk pada contoh. Silahkan dibuka di buku, kita mulai akan membacakan contohnya satu per satu yang disebutkan oleh penulis. Sudah dibuka semuanya fiilnya? Kita bahas nasbu fi'lil mudhari'i, yang memansubkan fi'il mudhari. Yang pertama, uridu an uhsina as-sibahata. Mulai dari ujung karena kita mau melengkapi. Silakan. Silakan, Pak. Uridu an uhsina as-sibahata. Ya, kita terjemahkan dulu. Saya ingin pandai berenang atau saya ingin bisa berenang. Boleh. Atau bagus berenang, pandai berenang. Uridu. Oke, uridu kira-kira uridu itu fiil atau isim? Kan dua, menentukan kalimat itu cukup dua, isim atau fiil. Kalau isim berarti jumlah ismiyah, kalau fiil namanya jumlah fi'liyah. Oke. Isim atau fiil?
Oke. Fiilnya fiil madhi atau fiil mudhari? Mudhari. Tandanya ada dhammah, ada salah satu tandanya lagi. Huruf apa namanya? Kemarin kita bahas huruf mudhara'ah, yaitu salah satu dari huruf anita. Oke. Sebelum kita masuk, teman-teman, makan Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita hapus ini? Huruf anita ini merupakan perwakilan. Huruf anita yang ada pada fiil mudhari yang kemarin kita bahas. Anita, A-nya itu pada ana, yang artinya apa? Saya. Oke. Nunnya itu nahnu, yang artinya apa? Kami, kita, boleh. Ya-nya pada siapa? Huwa, yang artinya adalah dia, laki-laki. Dan taknya ini bisa dua taknya, bisa hiya dan juga anta. Kamu laki-laki dan juga dia perempuan. Tiga berarti. Kamu perempuan juga didahului dengan apa? Didahului dengan huruf ta. Nanti kita bahas lagi. Ini gambarannya. Selanjutnya, coba sebutkan lagi. Uridu, fi'il apa? Fi'il mudhari, betul? Tanda cirinya didahului dengan huruf apa? Huruf hamzah. Oke. Setiap fi'il pasti butuh yang namanya apa kemarin? Fa'il. Fa'ilnya apa berarti di situ? Siapa yang punya keinginan? Coba di kalimat itu, siapa yang punya keinginan? Iya, berarti pelakunya adalah siapa? Aku. Berarti fa'ilnya adalah ana. An harfu nasbin. Oke. Jadi ketika ketemu dengan an, lan, idzan, kai, ini semuanya disebut sebagai huruf. Huruf dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia disebut namanya kata. Oke? Dalam bahasa Indonesia tetap disebut sebagai apa? Kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebutnya apa? Huruf. Kemarin sudah kita bahas, karena jumlahnya kurang dari 3. Disebut namanya huruf nasab, yang mana akan merubah harokat fi'il mudhari dari dhammah menjadi mansub, yaitu dengan fathah. Oke, lanjut. An harfu nasbin. Uhsina, wajib setelah huruf nasab, setelahnya harus disebut fi'il mudhari. Oke. Uhsina fi'il mudhari mansub. Oke. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Fa'ilnya siapa di situ? Pelakunya siapa lagi? Yang pengen pandai berenang siapa? Oke, berarti fa'ilnya tetap ana. As-sibahata sebagai apa kira-kira? Betul, isim. Tapi kira-kira isimnya dibaca dengan apa di situ? Coba dilihat, harokatnya apa? Asibahati, fathah. Oke. Kita kemarin sudah belajar, kalau kita ketemu dengan isim dibaca dengan fathah, posisinya sebagai apa, teman-teman? Sebagai objek atau namanya maf'ul bih. Jadi kita mengi'rabkannya, perhatikan, as-sibahata maf'ulun bih mansubun. Maf'ulun bih apa? Mansubun. Oke, nanti kita ulangi lagi sedikit demi sedikit insyaallah.
Silakan lanjut sebelahnya. Arju an ya'tadila al-jawu. Ya, saya berharap udara akan sejuk. Mohon dipahami ya. Coba. Yang punya harapan siapa di situ? Oke. Yang kira-kira berubah menjadi sejuk apanya? Oke, berarti itu sebenarnya udah ketemu. Kita mulai. Silakan. Arju fi'il mudhari. Ingat, setelah menyebutkan fi'il mudhari wajib teman-teman menambahkan satu kata, fi'il mudhari marfu'un dengan dhammah. Begitu ya. Itu tambahan i'rab kita. Oke, fi'il mudhari marfu'un dengan apa? Dhammah. Setiap fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa di situ? Pelakunya siapa? Yang punya keinginan? Ya, ana. Oke, fa'ilnya ana. An harfu nas bin. Ya, huruf nasab boleh. Ya dila fi'il mudhari mansubun bil fathi. Mansub dengan apa? Fathah. Setiap fi'il pasti butuh apa tadi? Fa'il. Fa'ilnya apa? Iya, betul. Disitulah al-jawu berarti sebagai apa? Fa'ilnya. Sekarang pertanyaannya, al-jawu fa'il. Coba sebutkan tanda fa'ilnya. Masih ingat kan? Tanda fa'ilnya apa saja di situ? Dulu kita sudah belajar tuh. Tanda fa'il apa aja? Pertama, harus isim. Setelah isim, harokatnya harus apa? Marfu dengan apa? Dhammah. Terletak setelah fi'il. Jadi al-jawu itu sebagai apa? Fa'il. Ketika ditanya mana tanda fa'ilnya? Isim. Kalau ditanya lagi mana tanda isimnya? Kemasukan alif lam. Ya kan? Kemudian berbentuk apa? Marfu, yaitu dengan dhammah. Dan yang ketiga apa tadi? Terletak setelah fi'il. Jadi al-jawunya sebagai fa'il. Oke, kita buatkan dulu catatannya demikian. Mana yang ana hapus ini, teman-teman? Oh, sini ya. Nih, contoh. Dan ini nanti bentuknya semuanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Hanya tinggal menghafalkan formatnya saja. Seperti misal, contoh. Uridu an yadhhaba Muhammadun ila suqi. Perhatikan, saya ingin Muhammad pergi ke pasar. Perhatikan, yang punya keinginan siapa? Oke, berarti subjek dari kata kerja ingin adalah siapa? Saya. Oke? Yang pergi ke pasar siapa? Apakah masih saya yang pergi ke pasar? Siapa yang pergi ke pasar, teman-teman? Berarti Muhammad ini adalah Muhammad tetap menjadi subjek dan pelaku. Ingin kan kata kerja. Namanya kata kerja itu pasti ada pelakunya tuh. Siapa pelakunya? Saya. Contoh kedua, yang keduanya pergi. Kata kerja bukan? Siapa yang punya yang pergi ke pasar? Maka Muhammad adalah subjek bagi pergi. Gak harus semuanya subjeknya dari awal sampai akhir itu harus saya. Enggak harus begitu. Nah, ini contohnya. Formatnya demikian. Uridu namanya fi'il. Saya tuliskan dulu lengkapnya, maaf. Fi'lun
mudhari'un marfu'un. Nih, fi'il mudhari marfu. Oke? Fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Nih, diawali salah satu huruf anita. Dan juga marfu. Karena fi'il mudhari ada potensi berubah harokatnya, tapi saat ini tidak berubah. Maka kita mengatakan fi'il mudhari marfu'un. Setiap fi'il, setiap kata kerja itu pasti harus bergandengan dengan subjek. Subjeknya mana di sini? Ya, berarti teman-teman mengatakan fa'ilnya siapa? Ana. Nilai dari hamzahnya ini, itu ana. An adalah harfu nasbin. Oke. Yadhaba masih sama. Yadhaba itu fi'il mudhari. Tapi, nah, ini tanda fi'il mudhari'nya. Tapi tidak lagi dibaca marfu, tapi dibacanya apa? Mansub. Dan setiap kata kerja pasti butuh subjeknya yang mana sekarang? Yang pergi itu mana subjeknya? Nih, ini fa'ilnya. Ketika nanti ditanya, mana tanda Muhammad sebagai fa'il? Karena Muhammad itu adalah isim. Dan terletak setelah fi'il, dan juga berbentuk marfu. Ila huruf jar asuki majrurun. Dah, selesai. Dan ini adalah i'rab dasar yang kita wajib untuk mulai menghafalkan. Fi'il mudhari marfu, fi'il mudhari mansub. Cukup sampai di situ. Oke? Dan fa'il kita sudah kenal, fa'il itu harus marfu. Kalau kita dapati ada isim dibaca fathah, mansub, berarti sebagai apa kemarin? Maf'ul bih, atau disebut sebagai objek. Silakan Pak Ardiansah, lanjut kita. Wah, ini agak susah ini. Yasurruni antazu rona. Tinggal dulu. Kita masuk yang keempat dulu. Lan akdziba. Ya, saya tidak akan berbohong. Lan sebagai apa tadi? Sudah kita sebutkan. Lan harfu nasbin. Akdziba. Ingat, harfu nasbin hanya masuk pada fi'il. Ya, silahkan lanjut. Fi'il mudhari. Mansub atau marfu? Mansub karena ada harfu nasb. Betul. Dan setiap fi'il pasti butuh subjek. Ya. Apa itu subjeknya di situ berarti? Bukan huruf anita. Subjeknya kan ada terjemahnya tuh. Ya. Apa bahasa Arabnya saya? Ya, begitu sebutkan, kan sudah biasa kita menggunakannya. Lanjut, silakan. Lan yafuza al-kaslanu. Orang malas itu tidak akan beruntung, tidak akan menang. Silakan. Ya. Fi'il mudhari mansubun. Nah, selanjutnya al-kaslanunya sebagai apa di situ? Ingat, setiap fi'il pasti butuh apa? Pasangannya. Fi'il pasti butuh apa? Lupa, kata kerja itu pasti butuh apa? Nah, bahasa Indonesianya, predikat pasti butuh subjek. Al-kaslanu sebagai fa'il. Tanda fa'ilnya mana? Coba sebutkan. Ya, pertama isim. Kedua, setelah fi'il. Ketiga, yang paling penting lagi, lihat harokatnya dengan marfu, yaitu dengan dhammah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, ketujuh. Iya.
Lan adribal kitta. Oke, bisa diperhatikan terjemahnya ya. Saya tidak akan memukul kucing. Berarti kita sudah tahu tuh mana subjek, mana objeknya. Silahkan. Harfu nasbin, mansubun bila wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamir mustatirun biru anak. Ya. Itu maqulun bi mansubun wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ya, oh masya Allah, ini lengkap sekali. Lanjut, fadhal, antum. Iya, Hidayat. Ketujuh, ini susah ini, nggak apa-apa lah buat antum sudah. Idzan tuqima indana. Cukup di situ aja. Idzan tuqima indana. Idzan harfu nasbin. Iya. Oh iya. Azan. Iya. Indana, inda jar. Dharaf. Iya, dharaf makan wa huwa mudhaf. Iya, mudhafun ilaih. Nah. Failnya sudah tadi ya? Sudah? Iya. Nggak apa-apa. Lanjut, halal. Silakan. Apa ini? Idzan tarbaha tijaratuka atau tijarataka? Tijarataka atau tijaratuka? Tulisannya di situ. Tijaro? Iya. Tijaratu atau tijarotaka. Nah, kalau tijaratu berarti kita sudah tahu itu sebagai marfu. Kalau sebagai marfu berarti sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul. Oke. Silakan lanjut dulu. Idzan tarbaha mudhari ya, cukup. Tijaratuka, tijaratu di situ sebagai fa'il. Oke. Cukup. Lanjut, idzan yufsidal hawa'u. Ya, silahkan. Ya, hawa'u. Dan sudah fi'il mudhari maksud nasbihi maka al-hawa'u fa'il. Mana tanda fa'ilnya al-hawa'u? Domah. Terus apa lagi? Isim bentuknya. Mana tanda isimnya? Ada alif lam. Terus apa lagi? Terletak setelah fi'il atau kata kerja. Selanjutnya silakan. Jitu. Iya. Fi'il madin mabni. Iya. Ya, saya datang untuk apa? Belajar. Oke. Kharajtu kai atanazzaha. Saya keluar untuk piknik, untuk bersenang-senang. Silakan, mana yang mau nyoba? Oh, mana dulu? Silakan. Ini harus dekat ini. Mana? Silakan, nggak apa-apa dicoba. Harus dicoba. Silakan. Siapa duluan? Silakan, Pak. Kharajtu ya
Fiilnya apa kira-kira? Fiil madhi atau mudhari? Ada dua pilihannya. Kalau fiil mudhari di depannya harus didahului salah satu huruf anita. Ada huruf anitanya enggak? Maka disebut fiil madin. Ya, silahkan lanjut. Kharaj itu fiil madin. Setiap fiil pasti butuh apa, Pak? Fa'il. Subjek harus ada. Pertanyaannya, subjeknya apa di situ? Subjeknya siapa? Siapa yang keluar? Aku. Berarti fa'ilnya ana. Oke. Kai harfun nasbin. Ingat setiap harfun nasbin masuk setelahnya di fi'il apa? Mudhari. Ya, lanjut. Atanazzaha fi'il ya mansub dengan fathah bil fathi. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Siapa yang bersenang-senang di sini, Pak? Siapa yang piknik? Oke, berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya ana. Jadi fa'ilnya tetap ana semuanya. Baik pada fi'il yang di depan dan juga fi'il di belakang setelah harfun nasbin semuanya tetap sama, yaitu siapa? Ana. Lanjut, ata'allamu kai. Ata'allamu kai akhdumal watona. Terjemahnya adalah saya belajar supaya saya bisa membantu tanah air, begitu. Saya belajar supaya saya bisa membantu tanah air. Silakan. Ata'allamu. Fi'il mana yang mengerjakan? Oh, ini, silakan. Fi'il apa? Madhi atau mudhari? Mudhari, betul. Berarti lanjutkan. Fi'il mudhari marfu dengan apa? Kalau marfu dengan dhammah. Tanda fi'il mudhari'nya di situ bisa kita dapati ada huruf apa? Hamzah di depan. Dan marfu'nya tandanya harokatnya dengan dhammah. Lanjut. Setiap fi'il butuh apa? Fi'il pasti harus selalu butuh fa'il, subjek. Mana subjeknya? Mana fa'ilnya? Siapa di situ? Siapa tadi? Yang belajar siapa? Berarti apa? Ana. Lanjut. Kai harfun nasbin. Akhduma fi'il mudhari mansubun bil fathi. Mansub dengan fathah. Pertanyaannya, setiap fi'il masih butuh yang namanya fa'il. Siapa yang membantu di situ? Saya belajar supaya membantu. Siapa yang membantu? Ana. Ditandai dengan hamzah di depan. Akhduma. Lanjut. Al-watona sebagai apa di situ? Pilihannya kan tadi sudah selesai. Fi'il sudah ada, fa'ilnya sudah ada. Tinggal yang terakhir sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Mansubun. Tanda mansubnya dengan apa di situ? Dengan fathah. Oke. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut sedikit, silahkan dibuka, perhatikan. Masih ada waktu. Teman-teman bisa dibuka pada latihan pertama. Silahkan coba dibuka. Latihan yang pertama di situ disebutkan, teman-teman,
Iqra'il jumalal atiyata wa ayyinil af'alal mudhara'ata al mansubata fiha wadhkuris sababa fi nasbi kulli fi'lin. Perhatikan teman-teman, pertanyaannya di situ, bacalah seluruh kalimat yang ada, kemudian tentukan fi'il mudhari yang mansubnya, dan sebutkan sebab kenapa fi'il mudhari tersebut itu dibaca mansub. Sebabnya ada 4 fi'il mudhari dibaca mansub, yaitu kemasukan an, lan, idzan, kai. Oke, silakan Pak Anom. Lan yabi'a abi hisanahu. Bapakku tidak akan menjual kudanya. Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari' yang mansub yang mana? Yang yabi'a. Kenapa dibaca mansub di situ? Sebabnya kemasukan apa? Huruf lan. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Silakan, Pak. Depan. Oh, belakang belum ya? Sudah sini aja. Fadol. Dari mana? Beliau enggak kok. Antum, Fadol. Lanjut ya. Sudah ketemu belum? Enggak ada. Oke, habis ini. Ada kayaknya. Oke, lanjut dari antum dulu. Hazastu syajarata kayasquta thamaruha. Aku menggoyangkan pohon supaya jatuh buahnya. Yang fi'il mudhari yang mana? Yasquta. Oke, fi'il mudhari'nya mansub. Coba mana yang memansubkannya? Kai. Lanjut. Sudah ketemu Pak Ardiansah? Sudah. La yajuzu lil insani an yajlisa fi majral hawai. Coba sebutkan mana fi'il mudhari'nya di kalimat tersebut. Iya. Yang dibaca mansub. Fi'il mudhari yang dibaca mansub. Yajlisa. Kenapa dibaca mansub? Alasannya? Ya, apa harfu nasbinnya? An. Oke. Silakan. Sudah ada belum? Punya antum sudah ada? Sudah ketemu? Oke. Silakan. Nomor 4. Fahtahtu nawafidha al-hajarati nawafidhal hujrati kay yatajaddada hawa'uha. Coba sebutkan mana dari sekian kalimat tersebut yang dikategorikan sebagai fi'il mudhari. Coba dicek. Oke, yatajaddada fi'il mudhari'nya. Betul. Apa yang menjadikan fi'il mudhari' tersebut dibaca mansub? Karena ada kainya. Oke, lanjut. Sudah ketemu? Wah, sudah habis waktunya. Ikhwah, jazakumullah khairan. Jangan lupa untuk dikerjakan sendiri nanti di rumah sisanya. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masih tetap membahas apa fi'il mudhari' mansub hingga sampai selesai pembahasan insya Allah. Naktafi bihadal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.